Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga saja kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, tetap diberikan semangat dalam berbudidaya porang. Ya, semoga saja nanti di akhir ya atau di masa panen ada hasil yang tentunya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sore ini kita masih tetap melanjutkan proses penanaman menggunakan bibit umbi, kawan ya. Umbi yang kita tanam pun masih hampir sama dengan umbi yang kemarin, yaitu kita menggunakannya adalah umbi mini, kawan. Nah, umbi mini ini kisaran isi hampir 30, kawan ya, kurang lebih ya isi hampir 30 biji dalam 1 kilonya. Cara tanamnya pun sederhana ya, cukup dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup dengan arang sekam semacam itu. Nah, ini kalau ada 4 ya, ada 4 titik arang sekam, berarti di situ adalah ada 4 umbi yang terbenamkan. Nah, setelah umbi-umbi digeletakkan semacam ini ya, kemudian ada gulma-gulma kecil juga semacam itu. Proses selanjutnya adalah kita lakukan namanya adalah RTH ya. RTH itu sejenis alat dari rotari ya, yang mana dia fungsinya adalah untuk mendalamkan ya, saluran air ya. Saluran airnya itu didalamkan. Nah, kemudian tanah-tanah yang terkena rotari tersebut akan naik ke samping kanan dan samping kiri ya, sehingga yang terjadi adalah satu, saluran airnya lebih dalam, kemudian yang kedua tinggi gulutannya akan semakin tinggi. Nah, proses ini yang kita lakukan dalam rangka untuk menghemat ya biaya proses penanaman. Nah, yang di samping kita ini sedang kita lakukan proses rotari, kawan ya. Umbi-umbi yang sudah dibenamkan itu kemudian kita rotari ya. Rotari atau kita uruk ya, uruk permukaan dari arang sekam ataupun umbi yang sudah kita tanam itu menjadi rata semacam ini. Nah, kalau yang ini sudah tidak nampak arang sekamnya karena dia sudah tertutupi oleh tanah. Kalau yang sebelah sini ini masih ada arang-arang sekamnya, tentunya itu karena apa ya? Karena belum tertutupi tanah ya. Rotarinya atau RTH-nya belum kerjakan di daerah yang masih ada arang sekamnya. Nah, rotari itu sendiri atau RTH, rotari R ya. R-nya rotari ya, N-nya adalah transmission ya, H-nya adalah housing ya. Ini dalam rangka adalah membuat saluran air itu lebih dalam ya, sehingga kita perlihatkan pancaran sisa-sisa tanah yang ada di saluran air itu menjadi lebih dalam ya, dan sehingga tanah-tanah tersebut akan menutupi ya. Ini baru satu jalan, kawan ya, baru satu jalan. Itu kedalamannya sudah bisa dilihat dari pijakan kaki dari operator rotari tersebut ya, dia sudah lebih dalam. Kemudian arang-arang sekamnya pun sudah tertutupi ya. Nanti akan dilakukan proses kedua kalinya atau didalamkan lagi agar hasil yang dimaksud adalah lebih dalam lagi. Ya, ini prosesnya, kawan ya. Prosesnya barangkali kalau kawan-kawan ya yang mencoba tanam porang ataupun menggunakan umbi porang ya yang dibenamkan ke dalam tanah, barangkali kalau sudah menggunakan menggunakan gulutan yang sudah jadi ya, kemudian baru dilubangi, itu yang terjadi gulutannya akan lebih padat karena terinjak oleh kaki, kawan.
ya, bulutan yang sebelah sini ini akan menjadi padat kembali ya, akan padat karena apa? Karena terpijak oleh kaki. Sedangkan kalau kita tanam itu idealnya tanahnya itu dari bawah sampai atas tetap gembur merata, sehingga pemekaran ya atau pembesaran umbi itu lebih maksimal ya. Pembesarannya umbi lebih maksimal yang terjadi, sehingga apa ya, dia bisa membesar ke kanan kiri atas bawah ya, luasa. Kemudian akarnya pun bisa bekerja secara maksimal, dia bisa ke kanan kiri atas bawah ya, mencari nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Terlebih kalau kita tanamnya adalah umbi-umbian seperti porang ini kawan ya, seperti porang ini, maka kegemburan tanah itu menjadi hal yang penting untuk kami dalam rangka agar hasil yang didapatkan sesuai yang kita inginkan. Memang metode tanam porang itu beragam kawan ya, beragam. Ada yang sistemnya hanya istilahnya apa ya, dilubangi ya, menggunakan canggul, tanahnya pun tidak digarap, tidak digemburkan, kemudian baru diberi pupuk tanah, kemudian diberi bibit, kemudian diberi tanah, pupuk tanah lagi. Itu juga bisa. Tetapi kalau lahan kita itu bisa dikatakan bisa ya untuk diolah, bisa dimasuki oleh mesin rotari ataupun yang lainnya untuk mengemburkan tanah, idealnya adalah dilakukan proses pembajakan semacam ini ya, sehingga tanah-tanah tersebut akan terlihat, akan terasa lebih gembur, sehingga tanaman akan lebih nyaman, akarnya pun akan lebih nyaman kawan ya, lebih nyaman, sehingga mereka leluasa mencari nutrisi kanan kiri ya. Yang terjadi insya Allah tanamannya lebih bagus ya, lebih bagus. Nah, ini prosesnya kawan ya, proses rotarinya bisa dilihat ya, itu prosesnya. Nah, ini kalau sudah ini ya, tinggal pinggiran kawan ya, pinggiran itu belum dirotari ya, pinggirannya. Nah, itu tanahnya muncrat ke kanan kiri ya, tanahnya muncrat ke kanan kiri, sehingga yang terjadi adalah hasilnya lebih bagus ya. Tanah bagian atasnya lebih gembur ya, lebih gembur, lebih mawur, bisa dikatakan istilahnya masir kawan. Nah, kita lihat lagi yang atas ya. Yang atas ini sudah dilakukan proses rotari, kemudian sudah dilakukan proses perapian ya. Yang didapatkan adalah seperti ini. Nampak di kamera ya, nampak di kamera bahwa lahan ini terlihat rapi kawan ya. Karena lahan kami itu adalah lahan yang terasering ya, terasering, maka ada berundak-berundak semacam ini ya. Dia petakan ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, ini adalah lahan kami ya, lahan yang sudah dilakukan proses ya, proses rotari, hasilnya cukup bagus ya. Ketinggian bedengan ya dari saluran air itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm. Sehingga ketika nanti umbi tumbuh kembang dengan baik ya, umbi tersebut tidak berada pada bawah permukaan air, sehingga umbi tersebut bisa dikatakan nanti hasilnya tidak mengalami pembusukan ya. Ini pun nanti ya, ketika hujan sudah intens ya, artinya setiap hari atau 2 hari sekali itu hujan sudah turun, proses yang namanya perapian ya, untuk merapikan saluran air itu terus akan kita lakukan agar tidak ada istilahnya air menggenang kawan ya, tidak ada air menggenang, karena genangan air itu akan mengakibatkan cacar pada umbi ya. Seringkali tanah-tanah yang terlalu basah ya, ataupun tanah-tanah yang
menyimpan air terlalu banyak, dia tidak terserap ke dalam permukaan tanah, bisa saja mengakibatkan umbi itu bisulen atau cacaran, sehingga umbi tersebut kurang bagus ya kualitasnya, apalagi untuk dijadikan bibit atau ditanam kembali. Nah, yang sebelah sini ini juga sudah dilakukan proses rotari, sudah dilakukan proses perapian ya, nampak rapi ya. Di hadapan kita lahan porang yang ini sudah ditanami, kemudian ini ada satu, nampak bahwa ini adalah sisa ya dari barangkali katak yang tidak terambil dulu, sehingga saat ini sudah tumbuh. Kemudian yang sebelah situ juga ada kecil ya. Ini banyak kawan ya, banyak ratusan, bahkan kalau di total mungkin ribuan tanaman porang yang berasal dari katak yang musim lalu tidak terambil. Nah, sekian dulu kawan ya. Selamat sore, selamat malam Jumat. Semoga saja apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dari usaha atau ikhtiar untuk menanam porang, nanti ada hasil yang cukup bagus untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.